Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku, saudara seiman, seislam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan kita yang masih mencurahkan kepada kita sekalian berbagai macam kenikmatan yang tidak terhingga banyaknya. Di antaranya adalah nikmat kita masih bisa berkumpul pada pagi hari ini menjelang siang. Mudah-mudahan Allah menjadikan pertemuan ini adalah pertemuan yang penuh dengan rahmat, dan mudah-mudahan perpisahan kita pun dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada perjumpaan kita di waktu yang penuh dengan berkah ini, insya Allah kita akan membahas sedikit tentang wabah pandemi COVID-19 yang sekarang masih menyebar. Apakah ini azab ataukah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala? Karena banyak di antara kaum muslimin yang bertanya, di antara ikhwan kita pun bertanya, ini sebenarnya gimana Ustaz, ini musibah apa azab atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala? Maka pertama yang perlu kita ketahui, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya yang namanya kita hidup di dunia itu pasti akan diselingi dengan yang namanya ujian. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam firman-Nya, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah sendiri yang menegaskan, "Walanabluwannakum," dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian. Di sini Allah menekankan dengan dua penekanan, dengan dua takkid, dengan lam at-ta'kid dan nunun taukid. Walanabluwannakum, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian. Berarti semua kita ini pasti akan diuji. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka akan mengatakan saya beriman kemudian dibiarkan tidak diuji? Maka dalam kehidupan manusia kita pasti akan diuji. Walanabluwannakum. Kemudian Allah memberikan beberapa contoh, beberapa jenis ujian. Bisyai'in minal khaufi, rasa takut. Takut diserang musuh, diserang penjahat dan lain sebagainya. Wal ju'i, rasa lapar, kekurangan makanan, kelaparan. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta rezeki. Wal anfus, kekurangan jiwa, meninggal. Wa thamarat, dan kekurangan buah-buahan. Maka hidup kita ini nggak mungkin kita mengharapkan hidup saya itu enak-enak terus, lurus-lurus saja, enggak. Pasti akan ada ujian yang berbagai macam bentuknya masing-masing sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya.
Jadi ini poin yang pertama, ya, bahwasannya hendaknya kita tahu hidup ini pasti akan ada ujiannya. Nah, ketika kita diuji, ketika datang musibah, maka poin yang penting juga yang harus kita pahami, bahwasanya semua ketetapan Allah, semua takdir Allah itu adalah baik. Itu harus kita yakini ya kawan. Ya, semua yang Allah tetapkan, semua yang Allah takdirkan pada diri kita, itu semua di sisi Allah dengan ilmunya, dengan hikmahnya, itu semua adalah kebaikan. Ya. Semuanya adalah kebaikan. Allah Subhanahu wa taala firman, kutiba alaihimul qital wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan atas kalian berperang, padahal berperang itu kalian benci, kalian nggak suka. Berperang kan harus berjalan jauh, ya lari, bawa senjata, bawa harta kita, siap terbunuh lagi, dibenci. Ya. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu membenci suatu perkara padahal itu adalah baik untukmu. Dan bisa jadi kamu mencintai, menyukai sesuatu padahal itu buruk untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu. Maka dengan ilmu Allah itu semuanya adalah baik. Ya, di sisi Allah semua ketetapannya adalah baik, meskipun di pandangan kita itu suatu yang buruk. Ya. Dan kita tidak dibebani harus tahu hikmahnya. Oh, musibah ini hikmahnya ini. Oh, ternyata nanti ya bakal begini enggak. Kita nggak dibebani itu. Yang perlu kita yakini adalah semua yang Allah tetapkan, apapun itu, termasuk ujian, musibah, semuanya adalah kebaikan untuk diri kita. Itu harus kita yakini. Ya. Nah, sekarang kita perlu tahu, ketika kita tahu semua yang Allah tetapkan adalah kebaikan, berarti termasuk musibah. Ya. Maka bagaimana kunci menjadikan musibah itu menjadi kebaikan? Ketika kita ditimpa musibah, sesuatu yang gak enak, sesuatu yang kita benci, tapi itu jadi kebaikan. Bagaimana caranya? Ya. Maka kunci yang pertama, kunci utama adalah yaitu dengan keimanan. Ya, harus dengan keimanan. Ya. Nabi SAW pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya, kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'mini, inna amrahu kullahu lahu khair. Betapa menakjubkannya perkara seorang mukmin, sesungguhnya semua perkara kehidupannya adalah baik. Walaisa dzaka illa lil mu'min, dan itu enggak diberikan kecuali hanya bagi orang beriman. Jadi lihat di sini ya, semua perkara mukmin kebaikan. Dan ini nggak diberikan kecuali bagi orang beriman. Maka kunci pertama agar semua ketetapan Allah, semua apa yang Allah tetapkan bagi kita, termasuk musibah itu jadi kebaikan, positif untuk kita, maka kuncinya yang pertama adalah harus beriman. Ya. Bagaimana beriman di sini? Ya penuhi rukun iman. Apa itu rukun iman? Rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6. Beriman kepada Allah, para malaikat, ya, kepada para rasul, kitab-kitabnya, hari kiamat, dan juga beriman terhadap al-qada wal qadar. Ya. Maka ketika kita mengimani rukun iman, ya, beriman dengan keimanan yang sempurna, maka saat itu semua kejadian yang terjadi pada diri kita, takdir Allah, termasuk musibah, itu semuanya adalah kebaikan. Jadi itu kunci pertama. Ya. Maka ketika kita ini diberikan keimanan sama Allah, itu sudah modal yang sangat besar. Itu sudah nikmat yang sangat besar. Ketika kita bisa diberikan hidayah kepada beriman kepada Allah, beriman kepada agama yang mulia ini, itu sudah kenikmatan yang sangat besar. Jaga baik-baik. Jadi itu kunci yang pertama, kunci utama. Pertama harus beriman. Kunci selanjutnya adalah
sikap kita menghadapi musibah itu. Ya. Jadi kunci yang pertama apa? Iman dulu, harus beriman. Karena ini nggak diberikan, kebaikan ini nggak diberikan kepada orang yang kafir. Orang yang nggak beriman kepada Allah nggak dikasih. Nah, kunci yang kedua setelah keimanan adalah sikap kita menghadapi musibah tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, in asobathu sarra syakar fakana khairan lahu wa in asobathu darra sabar fakana khairan lahu. Kalau dia diuji sama Allah dengan kenikmatan-kenikmatan, dia bersyukur, maka dia dapat kebaikan. Kalau dia diuji dengan darra, dengan kesulitan-kesulitan, musibah, maka dia pun bersabar, dia pun mendapatkan kebaikan. Ya. Jadi kunci yang kedua adalah bagaimana sikap kita menghadapi musibah tersebut. Ya. Jadi musibah itu bisa menjadi kebaikan, ya, termasuk pandemi ini. Yang pertama adalah dengan keimanan kita kepada Allah, kepada hari akhir, ya, kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sikap kita menghadapi musibah tersebut. Ya. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika beliau ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha tentang penyakit taun. Ya Rasulullah, taun itu apa sih? Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun menjawab, annahu adzabun yab'atsahu Allah 'ala man yasha. Bahwasannya taun itu pada hakikatnya adalah azab yang Allah kirimkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi dulu tuh sebelum zamannya orang-orang beriman itu Allah ngirimkan azab kepada orang itu dengan taun itu memang untuk mengadab mereka taun itu. Makanya kata Rasulullah annahu adzabun, taun itu pada hakikatnya adalah azab. Yab'atsullahu 'ala man yasha, dikirim kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Kemudian beliau melanjutkan wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin, namun Allah jadikan taun itu sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi asalnya adab memang Allah kasih untuk orang yang membangkang, tapi untuk orang beriman Allah jadikan sebagai rahmatnya. Ya. Maka di sini kuncinya apa tadi? Iman dulu memang. Ya. Biar semua musibah, semua keburukan itu ketika menimpa kita itu jadi rahmat, jadi kebaikan. Kunci pertama harus keimanan. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, laisa min ahadin yaka'ut ta'un, tidaklah seseorang dia terkena penyakit taun ini. Ya, taun itu kalau dijelaskan oleh para ulama, tubuhnya menjadi menghitam, ya, kemudian keluar luka dan lain sebagainya begitu ya, sampai meninggal dunia. Ya, kalau disebutkan oleh orang-orang dulu itu Black Death begitu ya. Ya, kalau lihat ciri-cirinya memang beda dengan COVID ini. Ya, berbeda dengan COVID ini. Maka kata Nabi SAW, tidaklah seseorang dia terkena penyakit taun ini fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban, kemudian dia tetap tinggal di negerinya tersebut, sabiran dengan bersabar, muhtasiban dengan mengharapkan pahala dari Allah, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah, dia yakin, dia beriman bahwasannya tidak ada yang bisa terkena dirinya, menimpa dirinya kecuali adalah dengan kehendak Allah. Jadi dia bersabar, tetap tinggal di negerinya, tidak keluar, ya, artinya di karantina begitu ya. Dan dia yakin ya bahwasanya saya kena ini dengan takdir Allah. Jadi iman, ada keimanan di situ. Illa kana lahu mislu ajri syahidin, melainkan baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Ya. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, disinilah lihat setelah seseorang dia beriman, maka dilihat bagaimana dia menghadapi musibah tersebut. Kalau dia bersabar, ya, mengharapkan ganjaran pahala dari Allah dan dia ngikuti aturannya, tidak keluar dari negerinya tersebut,
maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Ya, jadi ini dua kunci yang penting ketika kita menghadapi musibah. Yang pertama adalah dengan keimanan. Hadapi dengan keimanan. Ini semua Allah yang menetapkan, Allah yang menjadikan. Ya. Dan yang kedua adalah bagaimana sikap kita menghadapi musibah tersebut. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau menyebutkan 4 sikap manusia ketika terjadi musibah. Ya. Ada 4 sikap manusia ketika dia ditimpa musibah. Apa saja keempat tersebut? Yang pertama adalah yaitu dia murka terhadap ketetapan Allah. Ini yang buruk, ya. Kemudian yang kedua adalah dia bersabar terhadap ketetapan Allah. Yang ketiga, dia ridho dengan ketetapan Allah. Dan yang keempat, dia bersyukur, ya, dengan ketetapan Allah. Jadi ini 4 keadaan manusia. Ya, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Uddatus Sabirin. Ya. Beliau mengatakan, walil abdi fihi arba'u maqamat. Hamba, ya, keadaan hamba ketika dia ditimpa musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu ada 4 maqam, 4 keadaan. Yang pertama adalah maqamul ajzi wa huwa maqamul jaza. Ya, yaitu seseorang itu enggak ridho, enggak terima. Ya. Wasyaqwa, dia mengeluh. Innal insana khuliqa halu'an. Manusia itu orang yang suka halu'an. Halu itu bukan halusinasi, ya. Halu'an itu artinya adalah orang yang suka mengeluh. Ya, suka mengeluh, sambat. Idza massahu syarru jazua. Kalau dia ditimpa keburukan maka dia, ya, murka, marah. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi kalau dia mendapatkan kebaikan, dia jadi pelit, ya, pelit, kurang terus begitu. Ya, itu manusia memang keadaan kita ini. Ya. Maka wasakhtu, dan dia itu marah, murka dengan ketetapan Allah. Ketika dikasih musibah, ya, dikasih ujian, dia enggak terima. Kenapa? Dia mempertanyakan, kenapa kalau Allah begini begitu? Padahal enggak boleh. Ya. Karena Allah itu la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu enggak akan ditanya tentang kenapa Allah berbuat ini dan itu enggak ada. Wa hum yus'alun, tapi manusialah, kitalah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini akan dilihat bagaimana sikap kita menghadapi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sikap yang pertama. Wa hada ma la yaf'aluhu illa aqallun nasi aqlan wa dinan wa muru'atan. Dan orang yang melakukan seperti ini tidaklah dilakukan kecuali oleh orang-orang yang paling sedikit akalnya, paling rendah agamanya, dan paling rendah muruahnya. Artinya orang yang gampang marah-marah, tidak terima takdir itu yang akalnya paling rendah. Harusnya dia berpikir, ya sudah, yang terjadi sudahlah, bagaimana selanjutnya begitu. Ya. Bagaimana menyikapi ke depannya ini? Bukan terus menyesali yang sudah lalu, kemudian marah-marah menyalahkan, enggak. Ya. Begitu pula yang agamanya kurang. Karena orang yang agamanya kurang, keimanannya kurang, akhirnya dia enggak mau menerima takdir Allah. Ya. Begitu pula yang muruah. Muruah itu kewibawaannya. Ya, dia malah marah-marah. Ya, ketika ditimpa musibah dia malah, ya, nangis-nangis, berteriak-teriak dan lain sebagainya. Ini kan muruahnya tidak ada. Ya. Maka ini adalah golongan yang pertama, jangan sampai kita masuk golongan tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu." Barang siapa yang ridho kepada ketetapan Allah, maka dia akan dapat ridho Allah. Tapi barang siapa yang murka terhadap ridho Allah, enggak mau terima sama ketetapan Allah, falahu sukhtu, dia pun akan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Al jaza min jinsil aman.
Oleh karena itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita ditimpa musibah, ya jangan sampai kita bersifat seperti sifat yang pertama ini. Selanjutnya al-maqamus tsani, ya, sikap yang kedua adalah maqamus sabr. Itu bersabar. Ketika ditimpa musibah dia bersabar. Ya. Imma lillahi wa imma lil muru'atil insaniyah. Terkadang penyebabnya itu ada dua. Ya. Orang bersabar itu yang pertama bisa jadi lillah, ikhlas karena Allah, makanya dia sabar, makanya dia nahan, ngempet begitu ya. Tapi bisa jadi walil muru'atil insaniyah, bisa jadi sabar itu karena malu sama orang, bukan karena Allah. Ya. Dia nggak marah-marah karena dia menjaga wibawanya. Nah, seorang muslim ketika dia bersabar itu sabarnya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan bersabar karena pandangan manusia, karena nggak ada nilainya di sisi Allah. Ya. Jadi ini adalah makom yang kedua. Makom yang ketiga yaitu makom ridho. Ridho, dia lebih tinggi daripada sabar. Maka ketika seseorang dia ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, dia justru akan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya menahan, ya, tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk, ya, tidak marah-marah, enggak. Tapi lebih tinggi. Selain dia menahan, dia juga mengharapkan ganjaran di sisi Allah. Ridho dengan ketetapan Allah. Ya. Dan tempat makom yang paling tinggi ketika seseorang ditimpa musibah adalah maqamus syukri, yaitu dia bersyukur ketika ditimpa musibah. Ini makom yang paling tinggi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau ditimpa kesenangan, maka beliau mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan izinnya lah semua kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Tapi kalau beliau ditimpa suatu hal yang tidak menyenangkan beliau, sesuatu yang tidak beliau sukai, maka beliau mengucapkan apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji hanya bagi Allah dalam semua keadaan, termasuk dalam keadaan musibah. Ya. Maka ini tempat yang paling tinggi, yaitu tetap bersyukur meskipun ditimpa musibah. Makanya banyak hadis-hadis yang menyebutkan pujian bagi orang-orang yang bersyukur ketika musibah. Misalnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika seorang hamba diambil orang yang dia cintai, safiyuh min ahli dunia, diambil orang yang dia cintai dari penduduk dunia. Misalnya diwafatkan orang tuanya atau anaknya yang dia cintai. Ya. Kemudian Allah bertanya kepada para malaikat, apa yang dia ucapkan? Ya. Dia mengucapkan alhamdulillah. Dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, bangunkan untuknya rumah di surga dan namakan rumah itu Baitul Hamdi, rumah pujian. Ya. Kenapa? Karena ketika bersyukur itu dia ketika ditimpa musibah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini luar biasa. Banyak orang yang ketika ditimpa musibah begitu ya, Bu atau Pak, saya begini-begini, oh alhamdulillah Pak aja, loh kok malah disyukuri begitu, ya. Dia nggak bisa menerima hal tersebut, ya. Padahal, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sungguh orang-orang soleh sebelum kalian itu la yafrahu bil bala, mereka lebih senang, ya, dengan ujian, dengan kefakiran seperti senangnya kalian terhadap kekayaan. Ya. Jadi orang-orang soleh dulu sebelum itu mereka lebih senang ketika ditimpa kefakiran, kesulitan, lebih daripada senangnya kita saat ini ketika ditimpa, ya, rezeki begitu. Ya. Maka itulah sudah benar-benar tingkat yang tinggi. Jadi ketika ditimpa kemiskinan, ya, ditimpa rezeki yang seret begitu, dia justru malah bersyukur. Ya. Karena apa? Karena dia yakin semua yang Allah berikan kepada dia itu adalah kebaikan. Ya. Dia yakin kalau dia diberikan rezeki, maka itu adalah pasti akan membawa keburukan untuknya, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka di sini qanifillah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita murka terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dikasih ujian kemudian dia murka, enggak ridho, ya, falahu sukhtu, maka dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita lakukan ketika ditimpa musibah, minimal adalah apa berarti? Dari 4 tadi, minimal itu bersabar, ya. Makanya tadi Allah berfirman, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, ya. Yaitu ketika dia ditimpa musibah, dia tidak mencak-mencak, ya, dia tidak mempertanyakan kenapa Allah berbuat seperti ini. Dia tidak marah-marah, dia tidak mengungkapkan dakwal jahiliyah, ya, ungkapan-ungkapan jahiliyah. Karena dahulu orang-orang di zaman jahiliyah, khususnya para wanita dahulu, ketika ditinggal mati oleh suaminya misalnya, maka dia akan, ya, menyobek-nyobek pakaiannya, memukul-mukul pipinya, menjambak-jambak rambutnya, dan dia mengungkapkan ucapan-ucapan yang menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah bahwasanya apa? Bahwasanya apa yang telah Allah tetapkan kepada kita itu pasti kebaikan. Dan, ya, kita ini pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang dia ditimpa musibah, kemudian dia sikapnya itu benar, yaitu bersabar, maka di situ pasti ada hikmah-hikmah yang akan dia dapatkan. Makanya Allah berfirman tadi, walanabluwannakum, sungguh kami benar-benar akan menguji kalian. Kemudian sikapnya apa? Wa basyir sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang bersabar. Apa hubungannya ujian, kesabaran, namun Allah menyelipkan kabar gembira di situ? Apa hubungannya ujian, sabar, dan kabar gembira? Para ulama menjelaskan bahwasannya ketika seorang hamba itu dia diuji sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian sikapnya itu benar, dia itu bersabar, maka pasti akan ada kabar gembira berupa hikmah-hikmah di balik kesabaran menghadapi musibah, ya. Di antara hikmah di balik musibah yang pertama adalah yaitu dihapuskannya dosa-dosa, digugurkannya dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat ke-30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apa saja yang menimpa diri kalian, maka sebabnya adalah perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Ya, jadi jangan nyalahkan orang. Ketika kita diuji oleh Allah dengan musibah, maka itu pasti ada dosa yang kita lakukan, ya. Makanya para ulama dahulu itu mereka kalau mereka tahu, ya, ada dosa-dosa mereka itu dari musibah, ya. Di antara mereka mengatakan, saya tahu dosa yang saya lakukan ketika tunggangan saya itu nggak enak, ya. Antum sini biker, wah ini kok nggak enak nih motornya begitu. Atau di jalan gembos misalnya, ya, begitu mau cari tambal ban nggak ada, begitu kan, ya. Kemudian lagi udah gembos, kemudian hujan lagi, wah ini dosa apa? Gitu. Harus segera berpikir, ya. Atau, ya, anak saya di rumah ya rewel, ya, istrinya pulang ke rumah marah-marah, ya. Nah, ini tanda-tanda. Makanya para ulama dahulu, ya, saya tahu dosa yang saya lakukan itu dari, ya, hal-hal tersebut. Ya, kata para ulama menyebutkan itu karena sedikitnya dosa mereka, ya. Kalau kita saat ini saking banyaknya dosa, bingung ini, wah dosanya banyak halnya, ya, ini marah-marah terus begitu kan, ya. Maka ya kita harus banyak-banyak beristighfar gitu. Jadi, ya, memang apa-apa yang menimpa diri kita itu karena perbuatan kita sendiri, ya. Karena perbuatan dosa kita sendiri. Itulah yang memancing datangnya musibah, dosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian menutup wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Nah, salah satu sarana Allah menghapus dosa-dosa kita itu adalah dengan musibah itu, ya. Makanya di antara para salaf dahulu,
pernah dia pedagang bisnis, ya, jualan minyak gitu ya, minyak samin untuk masakan begitu ya. Kemudian suatu hari di dalam minyaknya itu pegawainya menemukan ada tikus, ya, ada tikus, diambil tikusnya, dibuang terus ditutup, ya. Kemudian lapor, ya, kemarin saya menemukan tikus di dalam salah satu tong minyak itu, begitu. Yang mana? Wah, nggak tahu yang mana, ya, sudah kecampur semua. Itu kan sesuatu yang haram, ya, karena sudah tercampur bangkai, ya. Dan dia nggak tahu yang mana. Kalau dijual semua, maka pasti akan ada yang dia jual itu salah satunya sesuatu yang haram. Akhirnya semua tong itu akhirnya dibuang, ya. Maka dia pun mengatakan, sesungguhnya saya sudah menunggu hal ini semenjak 40 tahun yang lalu. Karena dia pernah mengejek orang begitu. Kamu, ya, diejek fisiknya begitu. Nah, dia menunggu, ya, dia ingat terus dosa itu. Wah, itu dosa tuh, ya. Nah, dia menunggu, ya, sesuatu untuk menghapuskan dosa itu setelah 40 tahun. Akhirnya dia mendapatkan, ini mungkin adalah mudah-mudahan penghapus dosa yang itu. Maka ini karena apa? Karena sedikitnya dosa mereka. Nah, oleh karena itu ketika kita mendapatkan musibah, ya, itu adalah salah satu sarana untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin." Tidaklah seorang mukmin itu dia ditimpa rasa lelah, rasa letih, rasa sakit, rasa sedih, ya. Dan lain-lain, wala hamin, rasa gundah. Ini pokoknya semuanya nggak enak, ya. Dalam riwayat hatta syaukatu tusyaku, sampai duri yang menusuk dirinya. Artinya kita misalnya sedang motong buah, seret begitu ya, terkena sedikit saja, ya, atau luka terkena apa, maka kafaratun lidzunubihi, itu bisa menghapuskan dosa-dosanya. Ya, jadi semua perkara yang nggak enak menimpa seorang mukmin itu adalah untuk menggugurkan dosa-dosanya. Ya. Bahkan bisa jadi seorang itu dosanya banyak, maka Allah Subhanahu Wa Taala gugurkan dosa-dosanya itu dengan musibah demi musibah yang Allah timpakan kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min muslimin yusibu adza illa hatallahu anhu khotoyah kama tahatu warqus syajar." Tidaklah, ya, seorang mukmin dia ditimpa suatu gangguan musibah, melainkan Allah gugurkan dosa-dosanya seperti pohon yang berguguran daun-daunnya. Ya. Jadi dikasih musibah terus berguguran begitu. Banyak kan kalau kena angin begitu kan, ya, numpuk itu daunnya. Nah, seperti itu, ya. Maka semakin besar ujian itu, maka semakin banyak dosa. Ya, semakin besar angin hujan itu semakin banyak dosa yang berguguran dari diri kita. Ya. Dan semakin bersabar kita, ya, semakin benar-benar kita sabar, ya, semakin ridho, ya, bahkan tadi sampai bersyukur, itu semakin banyak lagi, ya, dedaunan atau dosa-dosa yang berguguran dari diri kita. Bahkan bisa jadi, ya, seseorang itu ditimpa musibah terus menerus, tidak ada hentinya, ya. Baru selesai musibah, datang musibah lain, udah musibah lain, ya. Untuk apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yazalu mu'minu, ya, dan terus menerus seorang muslim itu ditimpa musibah, ya, hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi wa ma'alaihi khati'ah, sampai musibah itu meninggalkan dirinya, dia berjalan di atas muka bumi sudah tidak memiliki satu cuil dosa pun, bersih sudah, ya. Bahkan bisa dosa demi musibah demi musibah itu terkena seorang hamba sampai meninggal, ya, meninggal dalam keadaan ngenes, ya, sudah hartanya habis, ya, kemudian, ya, semuanya hancur dan sebagainya, dia meninggal dalam keadaan yang mengenaskan misalnya, ya.
Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hatta yalqallah wa ma'alaihi khati'ah. Sampai dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan sudah tidak memiliki dosa. Ya. Jadi menghadap Allah sudah nggak ada tanggungan. Ya dosa-dosa yang dulu apa misalnya, ya ketika dia muda dia bandel itu beres semuanya. Dengan apa? Dengan musibah. Itu. Ya. Maka jangan pernah kita ya meremehkan atau ya kasihan orang itu dia sampai ya meninggalnya mengenaskan itu. Belum itu bisa jadi apa? Justru sama Allah ingin dibersihkan. Allah ingin berjumpa dengan dia dalam kondisi sudah nggak ada beban gitu. Ya. Jadi ini hikmah yang pertama, yaitu dihapuskannya dosa-dosa, karena dosa kita itu banyak sekali. Ya. Dosa kita itu banyak. Sering ya saya berikan permisalan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya dosa manusia. Di dalam hadis riwayat Muslim tentang keutamaan salat duha. Ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli sulama ibni Adam alaihi sadaqah. Setiap paginya seluruh persendian anak Adam ini wajib untuk disedekahi. Semua persendian kita ini wajib untuk disedekahi. Dalam riwayat Abu Daud dan yang lainnya disebutkan setiap manusia memiliki 360 persendian. Berarti kita harus sedekah setiap harinya 360 kali. Ya, setiap harinya. Ya. Maka para sahabat ketika mendengar hadis ini kaget mereka. Mereka bertanya, "Waman yutiku ala dzalika ya Rasulullah?" Siapa yang sanggup melakukannya wahai Rasulullah? 360 sedekah setiap hari. Ya. Jangankan 300, satu kali saja kadang lupa, kadang ingat. Ya. Terkadang sudah sedekah, kemudian ya pasang status, alhamdulillah sudah sedekah RP 1000 hari ini misalnya. Dilak senang dia, akhirnya hilang sudah. Ya. Maka ya, bagaimana dengan 359 sedekah lainnya? Itu setiap hari. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya. Kullu tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih itu dihitung satu sedekah. Setiap tahmid dihitung sedekah. Setiap takbir, setiap tahlil, ya. Beliau menyebutkan banyak amalan, ya, ngangkatin barang orang ke kendaraannya sedekah, bonceng orang di kendaraan kita sedekah, ya. Berjalan menuju masjid sedekah. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yakfi min dzalika." Kalau mencukupi semuanya, enggak usah dihitung-hitung. Sudah berapa kali tasbih nih, sudah berapa kali sedekah nih. Mencukupi semuanya dalam sehari, raka'ataini yarka'uhuma min duha, salat duha 2 rakaat. Ya, impas semua itu 360 plus dapat pahala. Ya. Nah, substansi dari hadis tersebut, ikhwan, ya, bahwasannya ketika seseorang itu kurang sedekahnya, kurang zikirnya, kurang ya bersyukurnya, maka dia memproduksi 300 lebih dosa setiap harinya. Itu baru nikmat sendi, ya. Yang kita bisa ya ngegas, bisa ya naik motor, itu belum nikmat mata. Ya. Yang nikmat mata ini kalau ya ada orang yang ahli ibadah, seumur hidupnya dia ibadah terus. Ketika berjumpa dengan Allah, Allah katakan, masukkan dia ke dalam surga dengan rahmatku. Kata si ahli ibadah ini, dan dengan amalku ya Allah, dia pede. Ya. Dan dengan amalku, dia merasa beramal terus. Ya. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya udah, ya, kalau amalmu tunggu sebentar, jangan masuk dulu. Timbang dulu amalnya dengan matanya sebelah. Bukan dua-duanya, sebelah, ya, ditimbang. Ternyata ya masih lebih berat sebelah matanya. Subhanallah. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya ada orang yang semenjak lahir begitu, lahir begitu langsung kharras sajidan, langsung sujud. Begitu lahir langsung sujud plek begitu, terus sampai meninggal. Ya. Apa kata Nabi? Lastasgharahu yaumal qiyamah. Dia akan menganggap itu kurang pada hari kiamat. Padahal keluar langsung sujud plek begini, bayangkan, ya. Sampai meninggal, sampai besar meninggal tua. Dia akan menganggap itu masih kurang, ya. Ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita sekalian ya dosa kita itu banyak. Ya. Dan menganggap dosa-dosa kita itu itu kan dosa-dosa kecil, Ustaz. Ya. Jangan hanya dosa kita kecil seperti kerikil gitu. Dosa kita itu besar-besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran ya tentang besarnya dosa-dosa kita dalam hadis tentang melihara anjing.
Dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya kata beliau alaihi salatu wassalam, "Maniktana kalban min ghairi dir'in wal hartin." Barang siapa yang melihara anjing bukan untuk menjaga dir'in, ternaknya, ditaruh di kandang sana enggak, ya. Wal hartin bukan untuk jaga tanamannya, kebun, ditaruh di kebun enggak. Tapi dia taruh di rumahnya. Ya. Maka dosanya itu adalah yanqusu min ajrihi kulla yaumin qirat, berkurang pahalanya setiap hari 1 qirat. Berkurang pahalanya setiap hari 1 qirat. Ya. 1 qirat itu berapa? Kata Nabi SAW, aswaruha mislu Uhud. Betul. Ya. Minimal sebesar gunung Uhud. Bisa sebesar gunung Bromo, kan lebih besar. Ya. Gunung besar-besar banyak di sini. Ya. Itu minimal, Mas. Ya. Bisa nggak Uhud dengan punggung kita? Nggak bisa. Ya. Padahal itu dosa melihara anjing yang notabene nggak ganggu orang. Anjing disampoin, dikeloni di rumah, nggak ganggu orang. Itu saja sama 1 qirat. Bayangkan bandingan dengan dosa-dosa kita mengganggu orang lain, menggibah, ya, mengejek, ya, memfitnah, termasuk naik motor nyerempet misalnya, ya. Nah, itu bisa besar dosanya, ya. Bisa bergunung-gunung mungkin dosanya. Dan juga dosa-dosa besar lainnya seperti membunuh, berzina, riba, dan lain sebagainya, ya. Maka jangan menganggap wah dosa saya itu kecil begitu, sedikit. Bisa jadi dosa kita itu bergunung. Makanya orang-orang soleh dulu, para sahabat, kata sahabat Ibn Abbas, dahulu itu mereka kalau berbuat dosa, mereka merasa seakan-akan ada gunung yang mau numplek ke dalam mereka. 1 dosa saja itu seperti itu. Ya. Berbeda dengan orang sekarang, kata beliau, ini masih di zaman saat tabi'in, ya, berarti, ya. Beda dengan orang sekarang, ketika berdosa seperti lalat di hidungnya, pluk sudah, ya, lupa. Nggak ada yang ingat, oh itu lalat yang kemarin itu, nggak ada, ya, lupa sudah. Begitu, nah, itu bedanya, ya. Makanya dia menunjukkan kepada kita sekalian banyaknya dosa kita. Oh, setiap hari kita memproduksi dosa, ya. Nah, cara untuk mengikisnya bagaimana? Salah satunya adalah dengan musibah, ya. Makanya sampai ada orang-orang itu bersyukur. Kok bersyukur sih? Ya, kena musibah kok bersyukur? Alhamdulillah, dosa saya berarti mungkin, ya, 2 gunung, 3 gunung dihapuskan, kan bersyukur. Ya. Dari sini kita bisa tahu logikanya. Kenapa kok bersyukur kok kena ujian itu? Ya. Kemudian yang lain, ya, diantara hikmah dibalik kesabaran kita menghadapi musibah, yaitu pahala yang besar. Pahala besar, bukannya besar, ya, pahala tanpa batas, nggak pakai hitungan. Di dalam Al-Quranul Karim surat Az-Zumar ayat ke-10, di akhir ayat tersebut Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar yang akan dipenuhkan, disempurnakan ganjarannya bighairi hisab, tanpa hitungan. Ya. Hanyalah orang-orang bersabar yang akan dikasih pahala tanpa perhitungan, ya. Maksudnya apa? Di dalam tafsir Al-Baghawi, Ali bin Abi Thalib menafsirkan, kullu muti'un yukalu lahu kailan aw yuzanu lahu waznan. Semua orang yang berbuat amal soleh, amal kebaikan itu akan dikasih ganjaran dengan takaran tertentu, dengan timbangan tertentu. Jadi ada rumusnya, Mas. Ya, setiap kebaikan, ya, 10 sampai 700 kali lipat. Ya. Wal hasanatu bi asyri amsalih, itu, ya, 1 kebaikan dikali 10. Makanya banyak hadis kan, 1 huruf 10 kebaikan, ya. 1 menjadi 10. Maksimalnya 700. Ya. Sebenarnya permisalan Allah berikan dalam Al-Qur'an, ya, kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil, seperti suatu biji ditanam menumbuhkan 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkainya ada 100. Dari 1 berubah menjadi 7 kali 100, 700. Itu maksimalnya. Ya.
illas sabirin, kecuali orang-orang yang sabar. Ya, fa yuhsabbu lahu sabban, maka digelontorkan pahala. Nggak pakai dihitung 1 kali 700 ini enggak, ya, langsung ya banyak pahalanya, nggak pakai hitungan. Dan ini Allah yang memberikan. Ya. Maka ya dengan kemurahan Allah dikasih banyak pahala. Makanya sampai-sampai ya diriwayatkan hatta yatamana ahlul afiyah, orang-orang yang ketika di dunia itu jarang ditimpa musibah, ya, seperti kita ini masih ya, banyak kenikmatan enak, ya, dibanding banyak orang-orang yang mereka dalam kondisi perang misalnya, dikejar-kejar, ya, anaknya dibunuh di hadapan matanya, istrinya dinodai di hadapan mata, rumahnya dibakar, dia dikejar-kejar mau dibunuh, ya. Jadi musibah. Nah, kita di sini masih alhamdulillah, ya, masih sangat luar biasa nikmatnya kita ini. Hatta yatamanna ahlul afiyah, sampai orang-orang yang hidupnya itu enak, jarang ditimpa musibah, mereka sampai yatamanna, sampai berangan-angan. Ya, kenapa kok dulu kami di dunia tidak disobek-sobek dengan bil maqarid, dengan ya dengan kait-kait besi. Ya. Karena apa? Karena melihat besarnya pahala yang digondol oleh para orang-orang yang bersabar. Ya, artinya apa? Ya, ketika kita ditimpa musibah, harapkanlah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, musibah sekecil apapun, ya musibah apa saja pokoknya yang enggak enak, ya Allah berikanlah pahala yang besar untukku ya Allah. Itu. Ya, apa saja musibah. Ya. Maka di sini ini pahala yang besar, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna idzamal jazaa ma'idzamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala itu sebanding dengan besarnya ujian. Ya, besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian. Semakin besar ya beratnya ujian tersebut, semakin besar pula pahala yang akan diraih. Ya. Sudah ini ya, tuhur ya. Taib, jadi ya masih banyak lagi hikmah di balik musibah. Jadi ikhwan, ya, ketika kita ditimpa musibah, apa yang harus kita lakukan? Apa sikap kita? Maka yang pertama adalah kita wajib untuk bersabar. Ya, wajib untuk bersabar. Yang kedua, hendaknya kita ridho dengan takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ridho dengan ketetapan Allah. Yang ketiga, hendaknya kita ya lebih tinggi lagi itu memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur. Ya. Karena ya musibah itu misalnya kita terkena penyakit atau kita tertimpa kebangkrutan, itu masih lebih ringan daripada musibah itu terjadi pada agama kita. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah jadikan musibah yang menimpa kami itu pada agama kami. Ya. Karena kalau musibah itu sudah tertimpa pada agama kita, akidah kita, ya, asalnya kita beriman malah menjadi kufur atau kesyirikan, ya, yang asal di atas sunnah malah terjatuh kepada bid'ah atau maksiat, ya, itu musibah yang sangat besar. Ya. Adapun musibah ada penyakit, ya, kemudian pada rizki kita itu masih lebih ringan. Makanya kata Umar bin Khattab, saya ketika ditimpa musibah ya dalam perkara dunia ini saya bersyukur, ya, karena perkara tersebut bukan pada perkara agama saya. Ya. Kemudian yang keempat, hendaknya kita beristirja. Ketika ditimpa musibah kita ucapkan alladzina qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kemudian yang kelima adalah kita berdoa. Ketika ditimpa musibah maka kita berdoa. Sebenarnya kisahnya Ummu Salamah ketika ditinggal mati oleh suaminya yaitu Abu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu, maka beliau diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ditimpa musibah ucapkanlah seperti yang diperintahkan oleh Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran atas musibahku ini dan gantikan dengan yang lebih baik. Ya. Dia asalnya nggak yakin Ummu Salamah ini.
Siapa yang lebih baik daripada suami saya? Enggak ada. Ya. Datang Abu Bakar melamar, enggak, Abu Salamah lebih baik. Umar datang melamar, ditolak, ya. Abu Salamah lebih baik. Ya. Tapi saya tetap berdoa. Akhirnya datang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, ya, lebih baik daripada Abu Salamah. Ya, maka demikian pula ketika kita ditimpa musibah, ya, apa misalnya motornya misalnya ya rusak, atau motornya misalnya kebakar misalnya, atau hilang, ya, maka doalah dengan ini, ya, Allahumma jurni fi musibati hadhihi wa akhlif li khair minha, ya. Dan kemudian yang terakhir adalah hendaknya kita introspeksi diri, beristighfar, bertobat, tinggalkan semua maksiat, ya. Karena apa? Karena musibah itu adalah sebenarnya tanda Allah sayang sama kita. Ya, musibah adalah tanda Allah sayang sama kita. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah akan uji mereka. Di dalam hadis yang lain, idza aradallahu bi 'abdin khairan yusib minhu. Allah apabila menghendaki kebaikan atas diri seorang hamba, Allah akan timpakan musibah kepadanya. Jadi musibah itu sebenarnya tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sikap kita adalah hendaknya kita introspeksi. Ada salah apa nih, gitu. Ya, Allah masih perhatian sama saya. Seperti orang tua yang perhatian kepada anaknya. Ketika seorang ayah lihat anaknya main api, ya, atau main pisau benda tajam misalnya, apakah ayah yang baik akan ini, nak, ya, saya ambilkan petasan yang lebih besar misalnya, ya. Oh ini nak, bentar bapak asahkan ini pakai samurai aja nih yang lebih sip begitu kan? Apa seperti itu ayah yang baik? Tidak. Ayah yang baik pasti akan memarahi anak tersebut. Ini berbahaya. Kalau perlu apa? Dicubit, tes begitu. Agar apa? Agar anak itu paham ini bahaya, jangan diulangi begitu. Ya. Begitu pula ketika seorang hamba dicubit sama Allah, ya, diingatkan oleh Allah SWT dengan musibah, maka harusnya kita ini, saya salah apa ya begitu ya. Jangan sampai dicubit malah terus ya main petasan, main pedang begitu, jangan, ya. Maka ketika kita ditimpa musibah langsung introspeksi, dosa apa nih? Kemudian kita tinggalkan hal tersebut, taubat, minta ampun sama Allah, ya. Jadi ini adalah ya sikap kita ketika kita saat ini, ketika kita diuji dengan pandemi wabah COVID-19, ya. Banyak di antara saudara kita diuji, orang yang mereka cintai meninggal dunia, ya. Banyak juga yang diuji sekarang sedang terkena, harusnya dia di karantina, di lockdown, nggak bisa, ya. Banyak juga yang sudah terkena, sudah sembuh, tapi mereka dijauhi oleh orang-orang sekitarnya, ya. Banyak juga yang tertimpa dari sisi ekonominya, rizkinya berkurang dan lain sebagainya, ya. Maka hendaknya kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yakinlah bahwasanya ketika Allah menetapkan sesuatu pasti di situ ada kebaikan selama kita bersabar menghadapi ujian musibah tersebut. Ya, ini mungkin yang bisa Anda sampaikan kepada antum sekalian pada pertemuan kali ini. Selanjutnya apakah ada tanya jawab ya? Enggak. Satu aja. Monggo silakan bila ada. Masih lama, 15 menit. Nggih. Kalau ada yang mau tanya. Silakan. Enggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, menyikapi pandemi ini, alhamdulillah saya masih diberi kekuatan untuk bisa mengambil hikmah musibah dari pandemi ini. Tapi banyak teman-teman kita yang mereka tidak merasakan bagaimana ketika mereka terjangkit wabah ini, tapi mereka terkena dampaknya dengan rezekinya yang berkurang, kemudian dengan hal-hal yang sebenarnya sifatnya yang dunianya itu mereka hilang. Bagaimana kita menyikapinya supaya mereka itu bisa tetap bersabar dan kemudian tidak lagi mengeluh, gitu, Ustaz. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Ustaz. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Bagaimana di tengah wabah pandemi ini banyak di antara ikhwan kita, ya, saudara kita kaum muslimin itu terdampak dari sisi rezekinya, ya. Pertama yang perlu kita yakini adalah sekali lagi semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya
masalah rezeki adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membagi rezeki. Maka kita yakin ketika rezeki kita berkurang ataupun bertambah, ya memang itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini, rezeki kita sudah tertulis. Bahkan ketika kita mau lahir di perut ibu kita, ya, ketika usia 4 bulan, rezeki kita pun sudah ditulis lagi oleh para malaikat. Maka apa yang terjadi saat ini, wabah ini menimpa, kemudian ada yang bangkrut, ya, ada yang di PHK, ya, kesulitan rezeki dan lain sebagainya, itu semua adalah sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus hadapi dengan keimanan. Maksudnya ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, bagaimana yang lain masih misalnya bingung dengan resesi, ya, bingung dengan, ya, melonjaknya misalnya harga emas dan lain sebagainya misalnya. Maka ketahuilah bahwasanya rezeki kita itu tidak tergantung dari resesi, tidak tergantung dari mata uang dan lain sebagainya. Rezeki kita itu adalah semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Itu harus kita yakini. Ya. Karena kita akui ketika misalnya terjadi krisis, tetap ada yang naik, ada yang turun, ya. Meskipun misalnya presentasinya ya lebih banyak yang turun misalnya. Tapi memang bukan itu. Rezeki itu Allah Subhanahu wa taala yang menetapkannya. Ya. Dan ketika kita diuji pada rezeki kita, ya tadi, itu adalah kesempatan untuk mengikis dosa-dosa kita, mendapatkan pahala. Caranya apa? Kuncinya dengan bersabar. Ya. Apa di sini bersabar ini? Ya terus berusaha, terus berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang tidak sabar misalnya rezekinya menurun, sudah saya ngerampok aja. Ini nggak sabar berarti. Ya. Sudah saya mau ke dukun aja, mau mengadakan uang saya misalnya. Ini yang nggak sabar. Ya sudah saya pakai penglaris misalnya. Ya. Ini yang tidak sabar. Ya. Sudah saya pakai riba saja. Ini tidak sabar. Ya. Maka ya kesabaran adalah bagaimana kita terus berusaha sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Dan dalam masalah dunia Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan patokannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Undur ila man dunaka wa la tandur ila man fawqaka. Ya. Lihatlah kepada yang ke bawah, yang lebih rendah darimu dalam urusan dunia, dan jangan melihat ke atas. Kalau kita saat ini ditimpa keburukan dunia, rezeki kita berkurang, pasti ada yang lebih di bawah kita. Kita mungkin masih bisa mendapatkan 2.000 per hari. Ada yang untuk mendapatkan 1.000 saja sulit. Ya. Dan ya disitulah memang butuh keteguhan iman kita. Ya. Dan ya bagi kawan sekalian kaum muslimin, ya, ketika kondisi seperti ini, memang disinilah kita perlu untuk menumbuhkan sikap ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kita harus saling tolong menolong, ya, saling menguatkan, ya, saling berbagi. Ya. Mereka yang memiliki, ya, terkadang kita sendiri nggak ngerti, ya. Padahal misalnya kita punya pekerjaan apa, ternyata ada ikhwan kita yang bisa membantu kita sebenarnya di situ. Ya. Kita bisa memakai tenaga dia, ya. Kemudian dia pun mendapatkan keuntungan, kita pun juga mendapatkan keuntungan. Ya, seperti ini perlu dibangun di atas, ya, di kalangan kaum muslimin, sehingga bisa tercipta tadi ta'awun 'alal birri wat taqwa tadi. Jadi itu adalah secara umum prinsip-prinsip ketika di kondisi seperti ini kita ditimpa kekurangan rezeki, itu sudah disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Allah salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sikapnya adalah tetap bersabar, berusaha, ya, bekerja, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki. Ya, ketika kita bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Apabila seseorang dia bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia duga. Di luar perhitungan kita sudah. Ya. Kita nggak tahu tiba-tiba ada rezeki. Ya. Nah, itu butuh apa? Butuh ketakwaan dan di situ beratnya. Ya. Keyakinan benar-benar. Ya. Itu wallahu ta'ala. Ada lagi pertanyaan dari ikhwan sekalian, silakan. Banyak yang beranggapan bahwa rezeki itu selalu sama dengan kekayaan atau harta benda atau uang dan lain-lain. Padahal ada riwayat yang mengatakan bahwa ketika dibukakan dunia atau mendapat harta atau benda itu malah musibah sebetulnya. Jadi bagaimana harus menyikapinya Ustaz? Oke. Iya. Kebanyakan manusia menganggap bahwasanya tanda Allah sayang sama dirinya adalah dari harta atau dari keduniawian. Gitu. Ya. Ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Fajr. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu fayaqulu rabbi akraman. Ya. Fa'amal insan, adapun manusia secara umum, berarti semua manusia ini dasarnya seperti ini. Fa'amal insanu, adapun manusia, idza mabtalahu rabbuhu, apabila dia diuji sama Rabbnya, fa akramahu wa na'amahu, Allah muliakan dia, ya, Allah kasih nikmat-nikmat, kekayaan dan sebagainya. Fa yaqulu rabbi akraman, dia mengatakan Allah memuliakan saya, Allah sayang sama saya nih. Ya. Namun sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadaru ala rizqahu, apabila orang menguji dirinya dengan dibatasi rezekinya. Jadi bukan nggak dikasih, dibatasi sama rezekinya. Ya, fayaqulu rabbi ahanan, dia mengatakan Allah nggak sayang sama saya. Ya, kalla, ya, bukan seperti itu. Ya, artinya tanda Allah sayang sama kita itu bukan dari keduniawian, bukan dari kedudukan kita di mata manusia, bukan pula dari jumlah harta kita. Ya. Lalu, ya, apa tanda kebaikan dari Allah? Ya, Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafar." Dunia itu diberikan kepada 4 jenis manusia. Yang pertama yaitu hamba yang diberikan ilmu, diberikan harta. Maka dia pun membelanjakan hartanya sesuai dengan ilmunya. Dia tunaikan zakatnya, dia menyambung tali silaturahmi, dia bersedekah dan sebagainya. Fahuwa bi afdhalil manazil, dia kedudukannya yang paling tinggi. Ya. Orang yang kedua, ya, ruziqa ilman walam yurzaku malan. Dia dikasih ilmu tapi nggak dikasih harta. Berilmu, ya, tahu tentang agama tapi dia miskin. Maka dia pun dengan niatnya dia, ya, berniat seandainya saya punya rezeki seperti yang pertama, golongan pertama, saya juga ingin beramal seperti mereka. Saya juga pengen sedekah, saya juga pengen haji, saya juga pengen, ya, beramal seperti yang pertama. Fahuwa biniyati fa ajruhu sama. Golongan kedua ini dengan niatnya yang tulus, ya, maka pahalanya sama dengan golongan pertama. Ya. Golongan yang ketiga, orang yang nggak dikasih ilmu tapi dikasih harta, maka dia membelanjakan hartanya sekena hawa nafsu dia. Ya, maka dia adalah orang yang terburuk. Dan yang terakhir, orang yang nggak dikasih ilmu, nggak dikasih harta. Ya. Maka dia berharap pengen seperti golongan yang ketiga, pengen bermaksiat seperti golongan ketiga. Nah, di sini kita tahu bahwasanya kunci kebaikan itu bukan pada harta. Karena harta diberikan kepada orang yang baik maupun orang yang buruk, orang yang soleh maupun yang thaleh, orang yang mukmin maupun yang kafir, semuanya dikasih. Jadi kunci kebaikan adalah pada ilmu agamanya. Ya. Tapi bukan berarti kemudian kita membenci harta misalnya. Wah, harta itu enggak. Ketika harta itu kebaikan, iya. Ketika kita mendapatnya kita syukuri. Iya. Iya, kebaikan kita syukuri. Tapi jangan jadikan itu tanda kebaikan dari Allah, gitu. Ya. Jadi kita mencari rezeki, ya, dengan cara yang halal, ya. Kita menjadi kaya, tidak ada masalah. Ya. Tapi sekali lagi jangan kemudian itu dijadikan tujuan, jadikan menjadi patokan barometer bahwasanya oh Allah sayang sama, belum tentu, gitu, ya. Jadi itu wallahu ta'ala alam, ya, pandangan seorang mukmin
tentang ya dunia ini, yaitu adalah dijadikan sebagai wasilah untuk mendapatkan ridha Allah, bukan dijadikan sebagai tujuan. Wallahu ta'ala a'lam. Itu ya, kita mungkin cukupkan ya pertemuan kita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita sekalian dari wabah ini, menjaga keluarga kita dan juga kaum muslimin, dan mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah ini dari negeri kita dan juga dari seluruh dunia ini. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ya.